Nah, untuk bukti yang pasal 93 itu ada unsur yang menentukan, mengakibatkan kedaruratan kesehatan. Apakah acara yang dilakukan di Petamburan itu mengakibatkan kedaruratan kesehatan? Nah, kedaruratan kesehatan itu sendiri harus ada penetapan. Harus ada penetapan dari pemerintah pusat. Bunyinya jelas gitu ya, bahwa dengan ini pemerintah pusat menetapkan adanya kedaruratan kesehatan yang diakibatkan perkumpulan di Petamburan misalnya. Tidak ada kan sebelum Habib Rizik tempat tersangka. Nah, gitu loh. Kalau ada larangan tanpa sanksi gitu kan. Kalau di PSBB ada larangan. Sepanjang yang saya baca sementara ini yang mulia, di situ meskipun ada yang dilarang tetapi sanksi yang saya bingung belum ketemu itu. Jadi sampai hari ini PP itu sampai Perpres sampai Permen tidak ada sanksinya itu saya bingung itu. Yang berkaitan dari saya itu kok nggak ketemu sanksinya dalam kami. Jadi nggak ketemu gitu. Jadi apa ada yang sanksinya saya bingung gitu. Ya, saya cari tuh mana ini sanksinya gitu. Belum ketemu kan ya. Belum ketemu untuk sepanjang yang saya tuangkan dalam kami itu nggak ketemu sanksinya. Ini kita bicara soal fultoidnya tindak pidana, sempurnanya tindak pidana, timing, waktu terjadinya tindak pidana. Ya, waktu terjadinya tindak pidana bukan pada peristiwa menghasutnya, tapi pada peristiwa di mana orang yang dihasut itu melakukan tindak pidana seperti yang dituju oleh penghasut. Jadi tempo atau waktunya antara pelaku tindak pidana yang dilarang dengan penghasut itu sama, satu waktu tertentu. Ya, siap. Kalau nggak penting nggak usah lah ditanya, ya kan? Buang waktu, masih ada ahli satu lagi, dua lagi dari sana lagi satu. Kalau kami baca yang mulia pasal 93 itu, sanksi pidana penjara dan atau denda, itu artinya bisa dilaksanakan salah satu, bisa dilaksanakan kedua-duanya, tergantung subjek hukum. Kalau ada subjek hukum korporasi, delik corporation masuk ke situ. Ya berarti kalau itu nggak ada. Nggak bisa dikaitkan. Ini ada sanksi denda sampai ke pidana, nggak bisa itu tergantung. Delik khusus atau delik umum. Kalau delik khusus di masa ini, itu ada peletakan pidana denda itu. Subjek hukumnya korporasi itu. Bukan manusia itu, korporasi itu. Bahasa yang baik dan benar dalam pengertian filsafat bahasa itu jika respons atau istilahnya disebut dengan perlokutif itu sehubungan dengan konteksnya. Bila konteksnya kemudian menimbulkan misalnya entah itu keriuhan atau kegaduhan, maka itu dikatakan bahwa dia bukan berbahasa secara baik dan benar. Kalau dalam linguistik, bahasa yang baik dan benar hanya dikatakan bila dia terikut dengan, misalnya kalau menulis harus patuh pada misalnya ejaan. Di dalam filsafat bahasa tidak seperti itu saja. Kalau dikatakan tidak patuh pada ejaan misalnya di dalam linguistik, maka dia dikatakan bahasa yang tidak baik. Serunya sidang pra-peradilan Habib Rizik, adu kuat kubu HRS versus Polda Metro Jaya. Sidang pra-peradilan penetapan tersangka Habib Rizik Syihab atas kasus kerumunan Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat digelar di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan. Berikut serunya jalan sidang pra-peradilan sekaligus adu kuat kubu Habib Rizik dan Polda Metro Jaya pada hari pertama hingga kelima yang dihimpun Sindonews Minggu 10 Januari 2021. Senin 4 Januari 2021, pengacara Habib Rizik membacakan poin-poin permohonan dalam sidang pra-peradilan Habib Rizik. Pengacara Habib Rizik M. Kamil Pasa mengatakan ada sejumlah alasan permohonan pra-peradilan, misalnya tentang kekaburan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus kerumunan di Petamburan lantaran dalam hajatan Syarifah Najwa Shihab, pihak pemohon dan keluarga hanya membuat undangan terbatas tak lebih dari 17 undangan. Kemudian, tentang lokus deliktinya juga,
Pada tahap penyelidikan disebutkan Jalan Paksi, Petamburan 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sedangkan saat penyidikan disebutkan berbeda, yakni Jalan Tebet Utara, Tebet, Jakarta Selatan. Bagaimana bisa pembuktian itu dilakukan pada tempat dan waktu yang berbeda, ujar Kamil. Selasa 5 Januari 2021, termohon atau penyidik Polda Metro Jaya membeberkan salah satu poin tentang Habib Rizik yang diduga telah melakukan penghasutan. Perwakilan bidang hukum Polda Metro Jaya membacakan salah satu poin tentang bagaimana Habib Rizik menghasut masyarakat untuk berkerumun di saat pandemi ketika menggelar hajatan Syarifah Najwa Shihab dan Maulid Nabi di Petamburan. Saudara Habib Muhammad Rizik Shihab mengajak masyarakat untuk datang ramai-ramai ke upacara pernikahan anaknya Syarifah Najwa Shihab pada Sabtu 14 November 2020 di Jalan KS Tubun, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, ujar perwakilan bidang hukum Polda Metro Jaya saat membacakan jawaban permohonan pra-peradilan Selasa 5 Januari 2021. Rabu 6 Januari 2020, dalam persidangan ketiga ini, pengacara Habib Rizik dan kubu Polda Metro Jaya menyerahkan bukti-bukti kepada hakim. Pengacara Habib Rizik M. Kamil Pasa menyebutkan, bukti-bukti yang dibawa dalam sidang kali ini pada intinya terkait adanya kekaburan pasal saat penyelidikan, penyidikan, dan penetapan Habib Rizik sebagai tersangka. Selain itu, pemanggilan saksi dianggap tidak sah dan alat bukti dalam kasus itu tidak mencukupi. Sementara Kabid Hukum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki tidak merinci bukti-bukti apa saja yang diserahkan termohon ke Hakim PN Jakarta Selatan. Dia hanya menyebutkan kalau bukti-buktinya itu banyak dan sudah masuk ke materi sehingga tidak bisa dibeberkan. Kamis 7 Januari 2021, sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan saksi ahli dan saksi fakta dari kubu Habib Rizik Shihab, di antaranya mendatangkan saksi fakta mantan Ketua RT 1 RW 1 Petamburan Abdul Khodir. Menurut dia, saat Maulid Nabi banyak polisi, TNI, Dishub, dan Satpol PP berdasarkan seragam dinas yang dipakai aparat itu. Apalagi lokasinya dekat dengan Makobrimob dan aparat itu tampak tengah mengamankan serta menikmati kegiatan Maulid Nabi tersebut. Mereka menjaga acara bukan membubarkan dan mengatur lalu lintas juga. Ada Satpol PP juga mengingatkan jaga jarak pakai toa. Jadi tidak ada yang melarang atau membubarkan ataupun imbauan untuk tidak berkerumun, ujar Abdul. Jumat 8 Januari 2021, sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan saksi ahli dari kubu Polda Metro Jaya, diantaranya ahli bahasa dari Universitas Nasional, Profesor Wahyu Wibowo. Wahyu yang dihadirkan termohon menyebutkan, undangan menghadiri Maulid Nabi di Petamburan dalam komunikasi massa termasuk penghasutan. Menurut guru besar Universitas Nasional itu, dasar penghasutan dari konteks bahasa adalah orang yang hadir berbondong-bondong di acara tersebut. Penghasutan berdasarkan orang berbondong-bondong datang, mengundang orang membuat orang jadi datang. Karena ada aturan tidak boleh berkerumun, jadi itu menghasut, tegasnya. Diajukan jadi ahli, Roma Irama tak hadiri sidang pra-peradilan HRS. Anggota tim kuasa hukum Habib Rizik Shihab HRS, Alam Syah Hanifia, mengatakan Roma Irama batal hadir sebagai ahli di sidang pra-peradilan HRS hari ini. Namun ia mengatakan kemungkinan akan mengajukan Roma Irama sebagai ahli di persidangan selanjutnya. Belum hadir hari ini, tapi kita lihat perkembangan. Jika memang konteksnya acara maulid itu yang jadi pidana, saya ajukan dia ahli maulid, kata Alam Syah di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Kamis 7 Januari 2021. Meski demikian, ia mengaku belum menghubungi kembali Roma Irama. Menurutnya, pihaknya masih melihat perkembangan persidangan sebelum mengajukan Roma Irama menjadi ahli Maulid Nabi. Saya belum hubungi lagi, besok kan terakhir sidang. Andaikan kata dipersoalkan tentang Maulid Nabi itu, saya ajukan saksi ahli Maulid Nabi Roma Irama, khusus ahli Maulid, bukan pidana KUHP, sebutnya. Sebelumnya diberitakan, tim kuasa hukum Habib Rizik telah menyiapkan sejumlah saksi fakta dan ahli untuk pra-peradilan. Salah satu ahli yang disiapkan ialah pendangdut Roma Irama.
Iya, nanti rencananya ya kalau sempat nanti ahli Maulid Nabi, itu Rhoma Irama saja. Biasa berceramah juga, biasa berdakwah juga. Saya sudah hubungi beliau, cuma kalau tidak bentrok dengan sosonya dia. Kata Alamsyah di PN Jaksel, Jakarta Selatan, Kamis 7 Januari. Kehadiran Rhoma Irama diharapkan bisa menjelaskan soal acara Maulid Nabi. Sebab pihak Habib Rizik heran ada acara Maulid Nabi dinilai sebagai tindak pidana. Dalam persidangan, tim hukum Habib Rizik sudah menghadirkan total 4 saksi fakta dan 2 saksi ahli. Saksi fakta yang dihadirkan merupakan warga yang datang ke acara Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat. Habib Rizik sebelumnya resmi mendaftarkan pra-peradilan atas penetapan tersangka penghasutan kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat ke PN Jakarta Selatan. Dalam permohonannya, Habib Rizik meminta status tersangkanya dinyatakan tidak sah. Habib Rizik dalam petitumnya juga meminta SPCD garing 4611/11/2020 garing Ditreskrimum tanggal 26 November 2020 dan surat perintah penyidikan nomor SPCD garing 4735/12/2020 garing Ditreskrimum tanggal 9 Desember 2020 tidak sah dan tidak berdasar hukum. Jadi penetapan tersangka terhadapnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kemudian pada persidangan Selasa 5 Januari, Polda Metro Jaya telah menyampaikan jawaban atas permohonan pra-peradilan Habib Rizik itu. Dalam petitumnya, Polda Metro Jaya meminta hakim menolak permohonan pra-peradilan Habib Rizik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dimohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Yang Mulia Hakim, pra-peradilan yang memutus perkara tersebut kiranya memutus dengan sebagai berikut. Dalam perkara 1, menyatakan menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya, ujar tim kuasa hukum Polda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PN Jaksel, Selasa 5 Januari. Tim kuasa hukum Habib Rizik Syihab HRS akan menghadirkan sejumlah saksi fakta dan ahli dalam sidang lanjutan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Habib Rizik Alamsyah berencana juga menghadirkan Rhoma Irama. Ya, nanti rencana ya kalau sempat nanti ahli Maulid Nabi itu Rhoma Irama saja. Biasa berceramah juga, biasa berdakwah juga. Saya sudah hubungi beliau. Cuma kalau tidak bentrok dengan sosok dia, kata Alamsyah di PN Jaksel, Jakarta Selatan, Kamis 7 Januari 2021. Alamsyah mengatakan kehadiran Rhoma Irama diharapkan bisa menjelaskan soal acara Maulid Nabi. Sebab menurutnya baru kali ini acara Maulid Nabi dinilai sebagai tindak pidana. Apakah Maulid Nabi melanggar hukum pidana? Kan gitu. Ini kan tindak pidana acara Maulid. Dari zaman ke zaman kan baru ini saja sebutnya. Selain itu, Alamsyah mengatakan juga akan menghadirkan saksi fakta, ahli pidana serta ahli hukum acara pidana. Ia menyebut salah satu ahli itu mungkin hadir secara virtual. Kita siapkan saksi fakta 2 orang, terus ahli rencananya 2 orang. Untuk ahlinya siapa saja? Rencananya ahlinya itu kalau Zoom nanti Profesor Suteji dengan Fernando. Dia bisa hadir informasinya. Ahli hukum pidana dengan hukum acara pidana tuturnya. Sebelumnya pada persidangan Rabu 6 Januari, pihak Habib Rizik juga menghadirkan 2 saksi. 2 saksi yang dihadirkan kemarin merupakan warga yang hadir langsung di acara Maulid Nabi di Petamburan. Habib Rizik sebelumnya resmi mendaftarkan pra-peradilan atas penetapan tersangka penghasutan kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat ke PN Jakarta Selatan. Dalam permohonannya, Habib Rizik meminta status tersangkanya dinyatakan tidak sah. Habib Rizik dalam petitumnya juga meminta SPCD garing 4604/11/2020 garing Ditreskrimum tanggal 26 November 2020 dan surat perintah penyidikan nomor SPCD garing 4735/12/2020 garing Ditreskrimum tanggal 9 Desember 2020 tidak sah dan tidak berdasar hukum. Jadi penetapan tersangka terhadapnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kemudian pada persidangan hari Selasa 5 Januari, Polda Metro Jaya telah menyampaikan jawaban atas permohonan pra-peradilan Habib Rizik itu. Dalam petitumnya, Polda Metro Jaya meminta hakim menolak permohonan pra-peradilan Habib Rizik. Oleh karena itu pada kesempatan ini dimohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Yang Mulia Hakim pra-peradilan yang memutus perkara tersebut, kiranya memutus dengan
sebagai berikut. Dalam perkara 1 menyatakan menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya, ujar tim kuasa hukum Polda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel Selasa 5 Januari.